Bertahun-tahun lalu aku tinggal di Los Angeles mengejar karier di bidang pertelevisian. Aku bekerja sebagai pelayan di CBS, tempatku melamar bekerja untuk membantu di acara-acara seperti The Price is Right, Dancing with the Stars, dan American Idol. Setelah itu, aku diangkat menjadi asisten produksi di acara Entertainment Tonight dan The Insider. Tempatku bekerja lembur gila-gilaan sampai posisiku berhasil menanjak menjadi produser daring dan menulis untuk situs web. Terobosan terbesarku datang ketika seorang produser mengajakku menjadi produser mitra bagi sebuah acara baru. Ini merupakan produksi bersama dengan China, jadi kami menulis dan merekam semua segmen di LA, kemudian menerjemahkan semuanya ke dalam bahasa Mandarin dan menayangkan acara itu di China. Mengingat pembuatan acara itu tidak besar, aku harus melakukan sendiri segala hal, mulai dari melakukan koordinasi, menulis, sampai memproduksi. Aku bahkan sempat menghadiri pertunjukan perdana dengan karpet merah dan mewawancarai para selebriti seperti George Clooney, Angelina Jolie, Zac Efron, dan The Rock. Rasanya sungguh asik dan menyenangkan, sekaligus menjadi peluang profesional fantastis. Aku sangat menyukai pekerjaanku, dan sepertinya aku bakal menjalani karier panjang dan berhasil di bidang produksi TV. Tidak sampai 2 tahun kemudian, bisnis pemula kami kekurangan biaya. Satu persatu karyawan diberhentikan. Aku berjuang mencari pekerjaan baru karena tahu riwayat karirku sudah hampir berakhir. Aku tidak tahu bahwa itulah hari terakhir aku bisa bekerja di Hollywood. Mengingat aku hanyalah seorang produser lepas, aku tidak bisa memenuhi syarat menjadi pengangguran. Aku melamar setiap pekerjaan yang bisa kutemukan. Bukan saja di bidang produksi, melainkan juga di bidang pelayanan boga, pembelian eceran, penjualan, dan sebagainya. Walaupun berhasil mendapatkan beberapa pekerjaan sampingan sementara, pendapatanku tidak cukup untuk menutup semua pengeluaranku. Aku masih mampu bertahan 8 bulan saat menyadari tabunganku sudah menipis. Jika tidak ingin mendompleng atau membebani teman-temanku, satu-satunya pilihanku adalah kembali tinggal bersama orang tuaku. Bagi seorang pekerja keras berusia 29 tahun yang ambisius dan keras kepala, rasanya seperti memasang cap pecundang di punggung dan membiarkan semua orang tahu bahwa aku tidak berhasil mandiri. Sepanjang perjalanan menuju San Diego, aku menangis dan berjanji bahwa begitu menemukan pekerjaan, aku akan kembali ke LA. Selama bulan-bulan pertama berada di rumah orang tuaku, aku terlalu malu pergi keluar, takut bakal berjumpa orang-orang dari masa laluku. Aku membayangkan pertanyaan pertama yang akan diajukan orang kepadaku adalah, "Di mana kau tinggal?" dan "Di mana kau bekerja?" Aku tidak ingin mendengar pertanyaan-pertanyaan ini karena aku malu menjawabnya. Bila ku tengok kembali, meskipun perasaan dan rasa tertekanku sangat nyata, aku memenjarakan diri sendiri gara-gara definisiku tentang keberhasilan dan kegagalan. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan bersimpati terhadap keadaanku, dan mungkin sungguh akan membantu jika aku menemukan orang-orang sepertiku yang bisa menjadi sekutuku. Meskipun malu, aku harus berbuat sesuatu untuk keluar dari kesengsaraan yang kuakibatkan sendiri ini. Aku bergabung dengan kelompok hiking di meetup.com yang menggalang kelompok dengan minat sama dan acara-acara sosial. Aku membayangkan hiking akan menjadi cara asik untuk keluar sembari berolahraga. Meskipun ada segudang acara beragam, selama berminggu-minggu aku menahan diri keluar dari rumah. Akhirnya, pada tanggal 4 Juli, tanpa mempunyai rencana ke pesta, menikmati barbecue, atau menonton kembang api, aku memutuskan tidak ingin mendekam di rumah seorang diri. Ketika sampai di lokasi pertemuan, aku melihat hampir 30 orang sudah mengantre dengan ransel masing-masing. Aku melayangkan pandangan ke sekelilingku dan menyadari bahwa semua orang ternyata lebih tua dariku. Aku memang ingin keluar rumah, tapi tidak berminat hiking bersama semua orang yang sudah lebih tua ini. Aku bertanya-tanya apakah masih sempat kembali ke mobil tanpa ketahuan siapapun, tapi ketika mereka semua mulai memperkenalkan diri, aku sadar bahwa sudah terlambat untuk mundur. Sementara kami berjalan kaki, kelompok besar itu mulai terpecah dalam kelompok-kelompok lebih kecil. Aku melihat 3 gadis remaja dan 1 laki-laki muda. Mereka sepertinya sebaya denganku, jadi aku memutuskan bergabung dengan mereka. Ternyata mereka semua belum pernah berjumpa sebelum itu. Aku tidak ingat apa yang mereka percakapkan, tapi sepertinya obrolan berjalan lancar. Rasanya seperti kami sudah saling mengenal bertahun-tahun. Sesampai di ujung jalan kecil, kelompok kecil kami memutuskan minum kopi.
Sementara kami sedang merencanakan kegiatan sesudah hiking ini, seorang laki-laki muda datang dan menanyakan apakah dia boleh bergabung dengan kami. Hari itu di gerai Starbucks, kami berenam mengobrol dan tertawa sampai berjam-jam. Sebelum berpisah, kami saling bertukar nomor telepon dan email, lalu berencana mengatur acara hiking lagi. Sejak awal aku tahu kelompok ini memang istimewa, dan aku ingin mengenal mereka dengan lebih baik. Tadinya aku tidak berani berharap pengalaman ini akan lebih dari sekadar satu perjumpaan yang tak disengaja, tapi syukurlah ternyata tidak. Kami menelusuri semua jalan kecil yang populer di San Diego, namun tidak sekadar berjalan kaki. Kami juga berkumpul untuk merayakan hari ulang tahun, menonton sandiwara, dan acara-acara bertema liburan. Kami berenam menjalin hubungan istimewa, sesuatu yang tidak pernah kualami sebelumnya. Teman-teman baruku ini tidak peduli bahwa aku pengangguran dan tinggal bersama kedua orang tuaku. Mereka membuatku merasa seperti orang normal tanpa memedulikan keadaanku. Mereka berbagi energi positif dan membuatku merasa seperti bagian dari sesuatu yang istimewa, bukan orang buangan seperti yang kusangka. Walaupun hubungan kami berenam sangat dekat, kami juga mengajak teman masing-masing dan beberapa orang lain yang cukup berarti ke dalam kelompok kami. Hampir 4 tahun sesudah hiking pertama itu, kami sudah mendaki Gunung Whitney, menghadiri pesta pernikahan, merayakan kelahiran bayi, dan saling membantu di saat senang maupun susah. Beberapa tahun kemudian, ketika akhirnya bekerja purna waktu dan tinggal seorang diri di San Diego, aku memutuskan keluar sekali lagi. Pengalaman bersama teman-teman hiking itu telah memberiku rasa percaya diri untuk mencoba hal-hal baru dan menjumpai orang-orang baru. Aku memutuskan bergabung dengan tim kickball, mahasiswa, mahasiswi dewasa, permainan dengan unsur bisbol dan sepak bola. Setelah mendaftarkan diri ke liga, aku mengatakan kepada salah satu temanku sambil bercanda, "Hei, siapa tahu aku bakal bertemu calon suami." Pada hari pertama, kami pergi minum sebelum pertandingan dimulai. Liga yang satu ini jelas tidak kompetitif. Aku bergabung dengan tim sebagai pemain lepas, jadi tidak mengenal satupun rekan-rekan satu tim. Aku pertama kali berjumpa dengan Drew pada kesempatan bersenang-senang sebelum pertandingan itu. Sejak pertama kali bertemu dengannya, aku merasakan sesuatu yang istimewa pada dirinya. Senyumnya sungguh menawan, sikapnya ceria serta positif, dan sejak awal kami sudah bisa bercanda. Sesudah pertandingan kickball pertama itu, aku mengirim pesan kepada temanku dan berkata, "Aku berjumpa seorang laki-laki keren di tim kickball. Aku tahu kami baru bertemu, tapi menurutku ada sesuatu yang sangat istimewa pada dirinya." Ternyata Drew juga merasakan hal yang sama. Dia baru pindah ke San Diego untuk bekerja dan bergabung dengan tim kickball untuk menemui orang-orang baru. Sementara minggu berganti minggu, tak dapat disangkal lagi di antara kami terjadi saling ketertarikan yang kuat. Kami mulai berkencan, dan rasanya aku belum pernah mengalami hal seperti ini. Kami bisa saling membuat tertawa dan menikmatinya, tapi kami juga bisa bersikap saling terbuka dan berterus terang. Aku sering mendengar orang berkata, "Saat kau tahu, kau benar-benar tahu, tapi aku tak pernah menyangka hal itu akan terjadi padaku." Sesudah kami berkencan beberapa bulan, aku mengajak Drew ke salah satu kelompok hikingku. Tentu saja semua teman jalanku sudah mendengar segala sesuatu tentang dirinya, dan Drew lulus tes dengan gemilang. Ketika itu, kelompok ini telah menjadi lebih seperti keluarga daripada sahabat, jadi fakta bahwa mereka sangat menyukai Drew membuat segala sesuatu terasa lebih baik lagi. Setahun kemudian, Drew bertanya apakah kami bisa merencanakan hiking saat matahari terbenam. Kami mengirim pesan kepada kelompok dan berencana berjumpa di Cowles Mountain, mendaki sampai ke atas, dan menikmati matahari terbenam dari puncak tertinggi. Aku tidak tahu Drew dan kelompok itu telah menyiapkan kejutan bagiku di sana. Ketika matahari mulai terbenam, Drew berlutut dan melamarku di hadapan sahabat-sahabat terdekat kami. Sesudah aku berkata, "Ya," mereka mengeluarkan sampahnya dan camilan dari ransel masing-masing. Mereka ikut merencanakan acara itu, dan membantu Drew mengajukan lamaran terhebat yang bisa kuminta. Aku tidak saja menikah dengan laki-laki impianku, tetapi dia juga melamarku di hadapan orang-orang yang pernah melihatku dalam keadaan terpuruk namun tetap saja menyayangiku, apa adanya. Aku dan Drew menikah musim semi lalu, dan semua teman hiking kami hadir untuk merayakannya bersama kami. Salah satunya menjadi pendampingku, sedangkan yang satu lagi memimpin upacara.
Kehadiran mereka sebagai bagian dari hari istimewa kami sangatlah berarti. Hidupku ternyata tidak berjalan seperti dugaanku. Aku bukanlah produser Hollywood paling sukses berpenghasilan jutaan dolar, tapi memiliki berkat tak terhitung, dan sepertinya akulah yang paling beruntung. Bagi Drew dan teman-teman Hikingku, omong-omong, kami masih membutuhkan nama kelompok yang lebih bagus. Kuucapkan terima kasih karena kalian telah mengasihiku dan membuatku menjadi orang yang lebih baik daripada yang bisa kucapai tanpa bantuan orang lain. So, dari cerita yang luar biasa ini, kita belajar bahwa perjalanan hidup yang berarti tidak selalu diukur dari jarak yang telah kita tempuh, tetapi dari jumlah teman yang kita miliki. Terkadang, saat kita merasa tersesat, orang-orang di sekitar kitalah yang membawa kita kembali pada jalur yang benar. Inilah keajaiban persahabatan dan cinta yang dapat mengubah hidup kita secara tak terduga. Jika kisah ini menginspirasi Anda atau mengingatkan Anda akan pentingnya hubungan manusia dalam kehidupan, jangan ragu untuk berbagi pengalaman Anda di kolom komentar di bawah ini. Mari kita terus mendukung satu sama lain dalam perjalanan hidup kita. Dan jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video inspiratif berikutnya. Bersama-sama kita bisa menjadi lebih baik dan membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik dengan kehadiran kita. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.